Batam TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Acara ini disponsori oleh. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sylvania Safrudin hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini, dan kali ini Jam Sostek Woman Corner Plus bekerja sama dengan Jam Sostek untuk hidup lebih berkualitas. Dan pada malam hari ini kami menghadirkan mitra binaan Jam Sostek dengan Ibu Tiur Lena selaku pelaku usaha, dan juga hadir di sini Bapak Muhammad Faisal, manajer pemasaran PT Jam Sostek Persero Batam 2. Kita langsung saja perkenalkan tamu saya pada malam hari ini. Kita perkenalkan dulu yang paling ganteng di antara kita berdua ya Bu ya. Karena Pak Faisal sendiri laki-lakinya di sini. Baik, selamat datang Pak Faisal, apa kabar? Selamat, baik sekali. Malam ini saya hadir bersama rekan kami. Di sini ada beberapa anak buah saya, rekan saya Pak Amspono dari Batam 1 juga hadir. Dan kondisi fit, siap tempur. Dan Pak Faisal dari Jam Sostek ya, dan kemudian Bu Tiorina adalah mitra binaan Jam Sostek. Apa kabar Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Karena untuk hidup lebih berkualitas, karena sudah bergabung di Jam Sostek, banyak manfaat yang dirasakan ya. Tapi kita akan berbincang-bincang dulu ke Mbak Ina selaku pelaku usaha yang menjalani usaha. Kita ingin tahu dulu sebenarnya usaha yang dijalankan Mbak Ina saat ini apa saja Mbak Ina? Ya. Terima kasih Prof. Fani. Saya mengawali usaha saya pada waktu itu 2007 saya coba, awalnya saya coba membawa pengolahan limbah garmen menjadi keset kaki. Nah dari situ, tapi akhirnya saya punya sendiri. Kita coba, alhamdulillah kita udah ikut pameran kemana-mana sampai ke Malaysia, Singapura. Nah alhamdulillah. Jadi saya pikir di Batam kayaknya lebih cenderung ke kuliner. 2011 saya alih usaha saya ke kuliner karena saya orang pulau, saya orang Kijang, Tanjung Pinang, saya asli orang Kepri. Nah, jadi saya coba, ikan itu kan makanan kita di sini. Jadi saya coba olah abon menjadi oleh-oleh di Batam. Alhamdulillah responnya baik di Batam. Di depan saya juga Mbak Ina membawa beberapa produk yang diproduksi ya Mbak Ina ya. Terus kemudian juga mungkin keset kakinya kita nggak kelihatan di bawah ini ya. Ini adalah produksi pertama kali waktu saat Mbak Ina sebelum menerjuni usaha untuk kuliner ya. Tapi saat ini justru Mbak Ina cukup fokus ke kuliner untuk abon ikan ya, dan juga ada beberapa produk lainnya. Selain abon ikan, produksi apa lagi yang Mbak Ina produksi di sini? Ya, kita ada kerupuk ikan ya, ada snack-snacknya juga. Oh iya, maaf Mbak Ina, kita lihat di tampilan TV ini adalah beberapa produk untuk bahan garmen ya Mbak Ina? Iya, limbah garmen. Oke, ini alas kaki yang bisa digunakan, keset kaki ya. Ini semua bahan garmen yang bekas atau limbah garmen yang udah tidak dipakai lagi oleh perusahaan. Kita bagaimana bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar, bisa menambah peningkatan ekonomi mereka. Oke, baik. Dan juga ada beberapa produk dari Mbak Ina produksi, yaitu ada abon ikan. Terus apa lagi? Ada abon ikan, ada sompia abon ikan. Kita juga ada snacknya ya, ada kerupuknya, ada yang aneh mungkin tulang ikan dijadikan mie. Oh iya, tulang ikan. Cuma kita nggak sempat. Mungkin hari ini kita nggak bisa tampilkan. Dan tapi kerupuk tulangnya ada. Jadi tulangnya itu kita bikin mie, dan kita karena orang Batam suka makan mie, kita jadikan mie. Mungkin untuk ke depan saya akan bagaimana mengolah
menginovasi lagi mie itu bisa jadi cemilan makanan anak-anak karena kalsiumnya lebih tinggi. Oke, memang jadi pelaku usaha itu harus kreatif ya pemirsa ya. Apapun bentuknya, justru tulang ikan yang tadinya biasanya kita itu buang, ternyata Mbak Ina bisa mengolah kembali menjadi bahan makanan yang mungkin bisa kita makan dan jadi cemilan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma beberapa produk yang Mbak Ina lakukan bersama teman-teman, karena ini Mbak Ina tidak sendirian ya. Tidak sendiri. Memang memperdayakan teman-teman atau ibu-ibu yang ada di sekitar perumahan. Nah, kita kembali karena ini adalah kerjasama dengan pihak Jam Sostek. Pasti saat kita memulai satu usaha ada rasa ingin kenyamanan. Saat kita melakukan usaha harus ada proteksinya. Nah, kapan Mbak Ina mengenal Jam Sostek sehingga Mbak Ina terpikirkan kayaknya saya harus deh. Karena kan kalau untuk Jam Sostek kan ada yang formal dan informal. Karena Mbak Ina selaku pelaku usaha, bagian informal apa saja. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kalinya nih apa sih? Gimana bisa berkenalan dengan Jam Sosteknya gitu? Ini yang seru panjang guys. Sampai saya kenal sama Pak Faisal. Ya. Nah jadi gini, jadi pertama kali saya ganti usaha saya jadi makanan 2011. Berarti Oktober saya bergabung ke Jam Sostek. Baik. Alhamdulillah kita pelaku usaha dapat tawaran. Sangat pada waktu itu heran karena setahu kami selama ini untuk perusahaan aja Pak. Jadi kami kaget kami bisa dapat peluang pelaku usaha kecil ini bisa masuk Jam Sostek. Berarti kita sudah dianggap perusahaan kan seperti itu. Nah, jadi dari situlah saya bilang ini responnya sangat baik. Kenapa? Kita di Batam ini terutama kesehatan yang paling, kalau di Jam Sostek JPK kali ya Pak ya. Nah itu. Nah jadi dari situlah saya bilang alhamdulillah kita dapat bisa mengikuti Jam Sostek ini, masuk ke Jam Sostek dengan catatan kita dapat jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Nah, padahal kami mungkin kami tidak bisa menggaji karyawan kami itu seperti perusahaan-perusahaan. Apakah kami layak pada waktu itu? Saya pertanyakan demikian. Ternyata alhamdulillah kami sampai saat ini. Tahun berapa itu waktu itu? 2011. Awal. Sekarang 2013, sudah 3 tahun ya bergabung di Jam Sostek. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini mungkin salah satu mitra binaan loh nih Pak Faisal dari Batam 2. Dan kalau menurut Pak Faisal sendiri, Jam Sostek sendiri untuk informasi seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan ini Pak? Sebenarnya begini, kalau Jam Sostek itu kan sifatnya kan untuk perlindungan dasar kepada tenaga kerja dan keluarganya. Kita melihat di sini pure-nya adalah masih banyak masyarakat atau pengusaha yang belum mengetahui bahwa Jam Sostek itu wajib sudah hukumnya di Undang-Undang Nomor 3 92. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 93. Kebetulan Ibu Ina ini bergabung sama kita itu sejak tahun 2011. Dia meminjam itu kemitraan, ketemu sama kita kasih tahu bahwa Jam Sostek juga mengcover sektor informal. Dan ibu ini salah satu mitra binaan potensial kita yang ada di Batam 2. Dan beliau juga punya wadah yang membantu sektor informal. Sehingga kami sangat terbantu sekali dengan keberadaan Ibu Ina ini menjadi perluasan kepesertaan kami kepada seluruh pekerja yang ada di Batam ini. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa Pak Faisal dan Ibu Ina, kita akan mengajak dulu nih melihat profil Mbak Ina sendiri saat melakukan produksi yang telah diolah Ambon ikan dan beberapa produk lainnya. Dan kami juga akan memberikan informasi juga kepada Anda bagaimana sebenarnya menjadi mitra binaan Jam Sostek, seperti apa aja proses-prosesnya dan apa yang harus diperhatikan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini. Woman Corner Plus. Sejak tahun 2007 lalu, Tiurlena menjalani usaha kreativitas kerajinan. Sembari berjalannya waktu, Tiurlena atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Ina ini justru konsen kepada usaha kuliner. Kita usaha ini sejak 2007 kita lakukan usaha. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih. Yang diproduksi apa aja Pak Ina? Awalnya kita produksi kerajinan, akhirnya karena di Batam kayaknya makanan lebih baik, kayaknya kita beralih ke kuliner deh.
Yang saat ini diproduksi apa saja, Bu? Kita produksi abon ikan, sumbi abon ikan, snack dan sebagainya. Menjalani usaha ini, Mbak Ina memikirkan untuk memproteksi diri dengan bergabung di Jam Sostek sejak tahun 2011. Menjadi peserta Jam Sostek inilah banyak manfaat yang dirasakan oleh ibu 3 anak ini. Sejak kapan Mbak Ina mengenal Jam Sostek? Kita mengenal Jam Sostek sejak 2011. Ketika itu kita mendapat tawaran pelaku usaha bisa masuk ke Jam Sostek karena selama ini kita tahu bahwasannya Jam Sostek itu khusus untuk perusahaan-perusahaan besar. Ternyata kami berterima kasih Jam Sostek bisa memberi kesempatan kepada kami pelaku usaha kecil. Kurang itu 100 gram. Dan apa program yang diikuti sebagai peserta Jam Sostek? Program yang diikuti 4 program. Di Jam Sostek itu ada 4 program yaitu JPK, JKK, Jaminan Hari Tua, JHT, dan Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK. Tiurlena berharap dengan bergabungnya sebagai peserta Jam Sostek, banyak memberikan manfaat serta kemudahan menjalani usahanya, serta mengikuti program Jam Sostek lainnya. Selain itu, Mbak Ina juga ditunjuk oleh pihak Jam Sostek untuk mengkoordinir rekan-rekan UKM yang ingin bergabung di Jam Sostek. Apa harapan Mbak Ina dengan Ya, saya terima kasih kepada Jam Sostek. Kami termasuk salah satu binaan Jam Sostek. Selama ini kami tahu susah mau menjadi binaan Jam Sostek. Ternyata setelah kita jalani, alhamdulillah saya terima kasih sekali lagi kepada Jam Sostek sudah memberi kemudahan. Kita bisa mengikuti program-program dan usaha kita dibantu oleh Jam Sostek. Pelayanan Jam Sostek sudah oke-oke banget ya Bu ya, semuanya. Ibu-ibu semuanya masuk Jam Sostek ya Bu ya. Ya. Jadi intinya di sini kita berterima kasih banget dengan Jam Sostek. Silvani Rasmara melaporkan dari Batam. Raih peluang bisnis Anda saat ini juga. Bersama kami LKP Jaya Collection, tailor dan kursus menjahit. LKP Jaya Collection menerima kursus menjahit pria dan wanita. Langsung praktek 3 bulan dijamin bisa buka usaha sendiri. Saatnya profesionalitas Anda didukung dengan kesehatan dan kecantikan yang modern. Hanya Nadine Skin Spa. Anda mendapatkan facial skin rejuvenation, slimming center, perawatan spa dan massage. Nadine Skin Spa menselaraskan kecantikan Anda. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Woman Corner Plus.
Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam program Woman Corner Plus kerjasama dengan pihak Jam Sostek, dan kali ini kami menghadirkan Mitra Binaan Jam Sostek, Ibu Diurlena atau kita kenal dengan Mbak Ina, dan kita langsung berbincang-bincang di sini, dan kita akan mengajak Anda untuk bergabung di telepon kami di 462218 di sela-sela perbincangan kita pada malam hari ini. Kita kembali ke Mbak Ina juga deh, sebelum kita tanya ke Pak Faisal ya. Iya. Baik, Bu Ina tadi kan tahun 2011 sudah mengenal Jam Sostek dan juga sudah masuk beberapa program-program dari Jam Sostek sendiri, dan banyak manfaat yang dirasakan. Setelah berjalan dengan waktu, usaha yang sudah dijalankan ini ada perbedaan tidak saat sebelum masuk ke Jam Sostek, kemudian sekarang sudah masuk Jam Sostek, ada perbedaannya kan? Ada, jelas ada perbedaan. Okay. Apa itu? Jadi awalnya kan kita tidak bisa, yang satulah manfaat ya, terutama kesehatan ya. Yang tadinya kita susah selama ini mau berobat harus seperti ini, dan ini sekarang alhamdulillah sudah mempermudah. Jam Sostek sudah mempermudah, pelayanan juga baik ya. Jadi gitu. Jadi kita saya terima kasih kan, saya sudah katakan saya terima kasih sekali sama Jam Sostek. Dan yang kedua, setelah saya punya usaha, saya juga bisa dibantu promosi oleh Jam Sostek. Kita diikutkan pameran ke Singapura. 2012 saya ikut 1 bulan di Singapura. Jam Sostek mengirim kita beserta beberapa mitra binaan. Kita ada 2 orang dikirim ke Singapura pada waktu itu, tahun lalu, atau tahun ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik. Jadi ada pengembangan usaha itu tadi, Jadi binaan itu ada, itu pengembangan usaha istilahnya. Kalau mungkin di dinas itu mungkin dana bergulir, tapi kalau di sana di Jam Sostek mungkin pengembangannya Pak ya. Gitu. Jadi pengembangan usaha. Tapi alhamdulillah dengan pengembangan ini, alhamdulillah permintaan juga udah mulai. Sekarang kita sanggup atau tidak, seperti itu. Macam sekarang kita dapat tawaran Hypermart Jakarta. Nah, bagaimana kita bisa nggak? Bahan baku ada nggak? Kan seperti itu. Oke, jadi ada perbedaannya saat sebelum masuk Jam Sostek, setelah masuk Jam Sostek justru ini usahanya lebih baik lagi. Baik, ke Pak Faisal. Sudah berapa lama Mbak Ina ini menjadi mitra binaan Jam Sostek, Pak? Begini Ibu Fani, Ibu Ina ini sudah menjadi sejak tahun 2011. Ibu Ina ini melakukan pinjaman sebesar 50 juta. Waktu sebelum melakukan pinjaman, Ibu Ina ini hanya masalahnya seperti yang dia sampaikan tadi, hanya garmen. Sempat ketemu dengan kita bincang-bincang, kapan Pak kita dapat pinjaman? Saya bilang Jam Sostek ini ditahui oleh masyarakat itu cuma masalahnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan jaminan kesehatan. Ternyata Jam Sostek juga mempunyai jaminan DPKP, dana peningkatan kesehatan peserta, memberikan pinjaman dana bergulir dan tidak bergulir. Dan itu yang kami sampaikan ke Bu Ina, bahwa Bu Ina termasuk pinjaman yang tidak bergulir ini. Contoh kepada koperasi, SIPI. Jadi yang tujuannya adalah peningkatan kepada peserta Jam Sostek dan keluarganya. Contoh sekarang ada di Batam, Ibu Ina tahu sendiri, Bu Fani, ada rusun yang didirikan olehnya. Itu adalah salah satu bentuk dana peningkatan yang diambil dari keuntungan dari Jam Sostek berdasarkan RUPS. Nah, makanya dalam kondisi ini kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa kepada seluruh perusahaan ataupun koperasi, yayasan, toko, lindungilah keluarga dan karyawan Anda untuk mengikuti program Jam Sostek, karena apapun kejadian insiden tidak bisa kita proteksi kapan waktunya. Benar-benar. Baik, tadi seperti Pak Faisal katakan tadi ada persyaratan pasti yang harus jika ini bergabung di Jam Sostek sebagai mitra binaannya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Faisal, sudah berapa banyak jumlah mitra binaan Jam Sostek sampai hari ini untuk Batam 2? Mitra binaan kami itu sejak 2008 itu sampai sekarang itu 14 dengan jumlah pinjam hampir 460 juta. Dan rata-rata mereka bisa membayar tepat waktu. Dan juga ada sih kendala-kendala, namun kita memahami, kadang-kadang kita juga melakukan kunjungan untuk mengecek ini gimana pembukuannya. Karena apa? Apabila ini dana ini terus bergulir lancar, kita akan berikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Namun perlu kami garis bawah di sini bahwa kemitraan ini sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS adanya reformasi Jam Sostek itu sementara kita stop dulu. Kita menunggu dari kepastian dari pemerintah. Sehingga teman-teman yang telah berlaku tetap kita bina sampai menunggu bentuk sampai selesai urusannya ini. Namun perlu dicatat bahwa ini merupakan wujud dari kepedulian Jam Sostek kepada
di luar peserta jam sostek. Gitu. Oke, baik. Pak Faisal, sepertinya ada yang mau bergabung di line telepon kita buka telepon dulu ya Pak ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Dan kita masih buka telepon ya di 462218 yang ingin bergabung bersama kami. Dan kita kembali ke Pak Faisal yang saya tanyakan juga tentang, karena saya juga perlu tahu informasi ini karena mungkin ini juga pertanyaan masyarakat juga saat kita menjadi mitra binaan jam sostek. Kalau biasanya kalau untuk formal perusahaan ada yang melindungi atau ada yang tidak. Nah, kalau untuk yang informal seperti Mbak Ina atau UKM yang lainnya itu bagaimana cara mereka harus pada siapa? Mereka biasanya ada slip gaji kalau kita informal. Nah, kalau untuk UKM bagaimana gitu loh? Jadi gini, Bu Fani ya, TKLK adalah mereka yang bekerja di sektor informal yang tidak menerima upah dari pemilik perusahaan. Jadi mereka bekerja ini sifatnya temporary, kapan bisa berhenti bisa tidak. Nah, itu dia. Nah, untuk sekarang ini seperti tukang ojek, mereka tukang jual pulsa, itu mereka bisa ikut. Nah, untuk mereka yang bekerja tanpa identitas, mereka bisa minta keterangan domisili dari RT RW setempat, bahwa mereka bekerja sebagai apa. Diberi kemudahan. Iya, diberi kemudahan oleh jam sostek. Karena apa selama ini, apabila kita berobat aja untuk rumah sakit dengan 50.000 tidak bisa. Dengan ikutnya sektor informal ini, jam sostek mencoba merubah citra bahwa jam sostek ini juga menyentuh sektor informal. Kalau di Jakarta itu kita melihat ada itu persatuan tukang sadu di Monas. Itu semua sudah menjadi peserta kita. Iya, kita nggak salah di sini ada 11 wadah yang mengikuti sektor informal, semua bekerja sama-sama kita. Mereka bisa mendapatkan informasi dengan wadah salah satunya dari Ibu Ina ini. Wadahnya ada di Tiban. Oke, baik. Kayaknya kita bukan tamu lagi, kayaknya mau ada ibu bergabung nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Iya, terima kasih. Dan tadi kan Mbak Ina di sini dipercaya ya oleh pihak Batam 2 untuk mengkoordinir teman-teman UKM. Nah, bagaimana caranya pihak UKM bisa mendapatkan informasi lebih jelas? Karena kan mungkin nggak langsung datang ke jam sostek ya Pak Faisal ya. Mungkin melalui Mbak Ina. Mungkin Mbak Ina bisa informasikan kepada pemirsa. Ya, jadi begini. Jadi mungkin kalau memang ada teman-teman, saya selalu sarankan kepada teman-teman pelaku usaha, pakailah jam sostek. Karena selama ini mereka mengeluh begini, mau berobat aja susah atau sebagainya. Tapi alhamdulillah Mbak Fani, sekarang kalaupun mereka datang ke jam sostek, kadang-kadang dari staf Pak Faisal sendiri mengatakan ada beberapa koordinator. Tapi kadang-kadang mereka telepon ke saya. Jadi untuk masyarakat yang memang mungkin usahanya masih kecil, mungkin bisa kalau dulu ada TKLHK ya Pak ya. Nah, tapi sekarang udah ditutup bulan Juni kemarin. Mungkin kalau memang usaha, mungkin kita harus minta domisili itu tadi dipermudah dengan domisili usaha yang diminta dari kelurahan, RT RW terutama dari kelurahan, mungkin KK, KTP, pas foto dan surat nikah. Cuman itu aja saya rasa tinggal susah amat gitu ya. Jadi saya rasa juga pelayanan, coba kalau dipikir-pikir kita masuk hari itu juga tiba-tiba kita sakit, kita udah bisa langsung bisa menjadi peserta, kita bisa langsung menggunakan ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Bisa nggak kita kalau masuk asuransi, bisa nggak seperti itu? Saya rasa nggak bisa. Baik. Seperti tagline-nya juga ya, jam sostek untuk hidup lebih berkualitas ya. Oke, kita masih akan berbincang-bincang kembali dan kita masih akan buka line telepon ya di 462218 yang ingin bergabung bersama kami. Untuk itu jangan kemana-mana, kami hadir usai jeda pariwara.